Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung Bu Yufi. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim kembali. Seperti biasa, mohon di awal bisa diaktifkan kameranya ya, Rek ya, untuk bisa saya dokumentasikan untuk sesi di awal kelas. Oke. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya, sudah saya set di e-learning. Anda bisa mengisi mulai dari jam 1 sampai jam 3 sore ya, karena kuliah kita jatahnya untuk hari ini adalah 2 jam. Eh, dan untuk format penamaan dimulai dari golongan dulu, misal golongan A underscore nama kalian ya teman-teman. Oke. Anda setelah di foto screenshot ya di awal Anda diharapkan tetap on cam, kalau tidak pun nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti di akhir sesi kita adakan dokumentasi kembali. Nah, untuk jika ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand saja ya. Oke, halaman pertama sudah penuh, mungkin akan saya screenshot dulu 1, 2, 3 ya. Halaman kedua sudah separuh yang sudah kelihatan wajahnya 1, 2, 3. Halaman terakhir masih kosong ya, tapi nggak apa-apa kelihatan namanya 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah di tengah Yufi. Langsung saja kita mulai sesi materinya. Kepada Bu Yufi kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Angga atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Perkenankan saya untuk share screen. Ya, di siang hari ini mungkin kita sama-sama akan sharing terkait proses pengujian perangkat lunak berdasarkan Common Evaluation Methodology EL2 untuk kelas AGD dan ALC. Yang mana sebelumnya kita sempat sama-sama diskusi pada kelas ASE dan juga ADV. Adapun berikut adalah outline yang akan saya sampaikan, yaitu review evaluasi pada kelas ASE dan ADV. Selanjutnya, penegasan kembali terkait ruang lingkup evaluasi pada EL2, kemudian assurance guidance dokumen, dan juga assurance life cycle support. Nah, untuk minggu lalu kita sama-sama mengulas terkait evaluasi pada kelas ASE. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk merefresh kembali sebenarnya apa itu kelas ASE, apa saja yang diuji, begitu juga dengan kelas ADV nanti. Jadi untuk pertemuan yang lalu kita sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing bahwa security target itu merupakan dokumen persyaratan fungsi keamanan yang terdapat pada TOE sesuai dengan tingkat jaminan keamanan yang ingin dicapai dalam sertifikasi TOE yang ditentukan. Nah, pada kelas ASE ini ada 7 assurance komponen, yang mana yang pertama yaitu ASE INT1 terkait ST Introduction. Tujuannya untuk menentukan bahwa ST dan TOE diidentifikasi dengan benar. TOE dijelaskan dengan benar, mencakup referensi TOE, gambaran umum TOE, dan juga deskripsi TOE, serta deskripsi dari setiap referensi, gambaran umum, dan deskripsi itu memberikan penjelasan yang konsisten antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada asuransi komponen ini terdapat 11 work unit yang akan kita uji. Selanjutnya, pada asuransi komponen ASE CCL1 yang berkaitan dengan conformance claim, di sini tujuannya untuk menentukan keabsahan klaim kesesuaian dan menetapkan bagaimana security target itu melakukan klaim kesesuaian terhadap protection profile, kesesuaian terhadap sisi bagian 2 dan bagian 3, ini baik yang extended terhadap sisi bagian 2 dan bagian 3, dan alasan yang mendukung klaim kesesuaian terhadap PP yang diklaim. Nah, pada assurance komponen ini kita ada 12
work unit yang akan diuji. Lalu selanjutnya pada assurance komponen ASE ECD 1 terkait extended component definition. Di sini tujuannya untuk menentukan apakah extended component telah didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu, dan apakah komponen tersebut tidak dapat terpenuhi dengan menggunakan sesi bagian 2 dan bagian 3. Nah, jumlah work unit yang akan kita uji pada komponen ini adalah sebanyak 13 work unit. Apabila tidak ada extended component, maka ST ini dianggap pas. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada ASE SPD 1 terkait dengan security problem definition. Nah, di sini tujuannya untuk menentukan bahwa masalah keamanan yang ingin diatasi oleh TOE dan lingkungan operasionalnya telah didefinisikan dengan jelas. Untuk security problem definition sendiri, kemarin kita ada 3, yaitu terkait dengan ancaman, asumsi, dan kebijakan keamanan organisasi. Untuk jumlah work unit yang akan kita uji adalah sebanyak 4 work unit. Selanjutnya, pada ASE OBJ 2 terkait dengan security objective. Nah, ini bertujuan untuk menentukan apakah tujuan keamanan menjawab definisi masalah keamanan dan tujuan TOE dan lingkungan operasionalnya didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada 6 work unit yang akan kita uji. Lalu selanjutnya pada ASE REQ 1, mohon maaf, ASE REQ 2. Nah, di sini tujuannya untuk menentukan apakah security functional requirement dan security assurance requirement jelas, tidak ambigu, dan terdefinisi dengan baik, konsisten, dan apakah SFR memenuhi tujuan keamanan TOE yang akan kita uji sebanyak 13 work unit. Dan yang terakhir yaitu ASE TSS 1 terkait dengan TOE Summary Specification. Nah, tujuan pada assurance komponen ini yaitu untuk menentukan apakah spesifikasi ringkasan TOE mencakup seluruh security functional requirement dan apakah spesifikasi ringkasan TOE konsisten dengan deskripsi TOE. Deskripsi TOE tadi kita membahasnya di ST Introduction. Nah, pada assurance komponen ini jumlah work unit yang akan diuji adalah sebanyak 4 work unit. Kemudian selanjutnya kita juga kemarin sama-sama sharing terkait pengujian pada kelas ADV, di mana dokumen inputannya berupa desain dan arsitektur dokumen, yaitu dokumentasi spesifikasi fungsional yang menjelaskan interface TOE dan deskripsi desain TOE, yang mencakup arsitektur TOE dan cara kerjanya untuk menjalankan fungsi yang terkait dengan security functional requirement yang diklaim. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu ADV ARC1 terkait Security Architecture Description. Tujuannya adalah untuk menentukan bahwa TSF disusun sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilakukan tempering atau bypass dan menentukan apakah TSF tersebut menyediakan domain keamanan. Adapun jumlah work unit yang kita uji sebanyak 5 work unit. Lalu selanjutnya ada Assurance Component ADV FSP2 terkait dengan Security Enforcing Functional Specification. Di sini bertujuan untuk memastikan apakah developer telah memberikan gambaran tentang tujuan, metode, parameter, SFR enforcing, dan error message yang terjadi pada interface TOE. Nah, di sini ada 10 work unit yang akan kita uji. Dan yang terakhir, assurance komponen yang terakhir yaitu ADV TDS 1 terkait dengan basic design. Nah, tujuan dari assurance komponen ini adalah untuk menentukan apakah desain yang disusun itu cukup lengkap dan akurat terhadap semua persyaratan fungsional keamanan. Adapun jumlah work unit yang akan kita uji sebanyak 8 work unit. Itu yang kemarin sama-sama kita diskusikan, maka di sini selanjutnya kita akan melanjutkan pengujian untuk kelas-kelas berikutnya, yaitu guidance document dan lifecycle support. Nah, untuk inputannya untuk pada kelas AGD yaitu guidance documentation, sedangkan pada kelas ALC yaitu lifecycle documentation. Nah, di sini ada 5 assurance komponen yang sama-sama nanti akan kita diskusikan. Untuk kelas AGD sendiri hanya ada 2, yaitu untuk operational user guidance pada AGD OPE 1 dan preparative procedure pada AGD PRE 1. Sedangkan pada kelas ALC ada 3 assurance komponen yang akan kita diskusikan, yaitu pada ALC CMC 2,
ALC CMS2, dan juga ALC DEL 1. Nah, untuk yang pertama, di sini kita sama-sama akan membahas terkait pengujian pada kelas AGD. Nah, untuk kelas AGD sendiri itu, inputan dokumennya berupa guidance dokumen, yang merupakan dokumen persyaratan yang berisi dokumentasi panduan persiapan dan pengoperasionalan TOE untuk seluruh peran pengguna, kemungkinan kesalahan konfigurasi dan juga kemungkinan kesalahan konfigurasi yang tidak disengaja serta penanganan error pada TOE. Nah, untuk pada kelas-kelas selanjutnya, untuk kemarin ini kan dokumen security target itu kan dapat dipublish seperti itu ya. Untuk kelas selanjutnya, untuk inputan-inputan yang lainnya ini cenderung tidak dipublish seperti itu karena itu sudah menyangkut apa ya, berkaitan sama bisa jadi hak cipta dari developer itu sendiri dan juga mungkin lebih bersifat rahasia yang berkaitan dengan produk. Nah, pada kelas AGD ini, kita karena ada dua komponen. Yang pertama, yaitu kita akan sama-sama membahas terkait operational user guidance, yaitu pada AGD OPS 1. Nah, pada assurance komponen ini terdiri dari 8 work unit yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Lalu tujuan dari assurance komponen ini yang pertama yaitu untuk menentukan panduan pengguna menjelaskan fungsi keamanan dan interface yang disediakan oleh TOE Security Function untuk setiap peran pengguna. Lalu yang kedua, untuk memberikan instruksi dan pedoman untuk penggunaan TOE yang aman. Dan yang ketiga, membahas prosedur yang aman untuk semua modul operasi, serta memfasilitasi pencegahan dan deteksi keadaan TOE yang tidak aman. Nah, di sini saya coba untuk membuatkan menginformasikan sebenarnya di dalam guidance dokumen itu isinya apa saja itu karena kan memang tidak dapat dipublish. Nah, kalau misalkan kita di sini mengambil sebuah contoh, nama TOE-nya adalah XYZ Encryption File Client. Versi TOE-nya di sini versi 1.2.3, di mana di sini aplikasi ini memiliki 3 fitur keamanan. Yang pertama yaitu audit keamanan. Di sini pada fitur ini TOE membagikan rekaman audit untuk setiap eventnya dan hanya authorized user yang dapat melihat log audit. Nah, untuk fitur keamanan yang kedua adalah fitur identifikasi dan autentikasi. Di sini user harus berhasil diidentifikasi dan diautentikasi sebelum melakukan tindakan apapun dan adanya aliran informasi apapun. Jadi apabila usernya tidak berhasil melakukan identifikasi autentikasi, maka tidak dapat mengoperasionalkan TOE tersebut. Dan fitur keamanan yang ketiga adalah operasi kriptografi. Nah, di sini TOE menyediakan operasi kriptografi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi file. Jadi, di sini saya mencoba untuk mencontohkan aplikasi yang mungkin terlihat sederhana sekali ya, karena hanya ada login, halaman login untuk username dengan menggunakan username password. Nanti menunya hanya ada dua, yaitu melakukan enkripsi file. Hasilnya adalah file yang terenkripsi. Lalu menu yang kedua adalah melakukan dekripsi file, yaitu dengan output file dapat terdekripsi. Nah, proses pada saat kita mencoba melakukan login, enkripsi file, dan dekripsi file nanti akan ada pencatatannya dalam log itu. Jadi di sini saya mencoba untuk memberikan contoh guidance dokumen pada aplikasi yang sederhana untuk enkripsi file klien. Nah, selanjutnya di AGD-OPE itu ternyata ada beberapa hal yang harus tercakup dalam dokumen tersebut, terutama pada bagian AGD-OPE. Yang pertama yaitu terkait penjelasan peran dan juga interface. Nah, dari aplikasi itu kita coba untuk memetakan apa saja sih peran yang ada, peran yang yang beroperasional untuk TOE itu. Ternyata hanya ada satu peran, yaitu pengguna yang terotorisasi.
Nah, fungsi keamanannya ada berapa? Seperti yang disampaikan di awal, kita mendefinisikan ada 3 fungsi keamanan, yaitu identifikasi dan autentikasi, operasi kriptografi, dan juga audit keamanan. Lalu, apakah ada interface terhadap fungsi keamanan tersebut? Nah, kita coba telusuri lagi. Untuk identifikasi dan autentikasi, ternyata ada interface-nya ini berupa halaman login. Nah, dan kita juga melakukan identifikasi pada halaman login itu, apakah nanti akan ada error message atau warning yang akan muncul. Misalkan, apabila kita memasukkan username atau passwordnya salah, itu apakah ada notifikasi yang muncul, seperti itu. Atau yang kedua, misalkan password yang kita masukkan kurang dari 8 karakter, sedangkan ketentuannya adalah minimal 8 karakter atau lebih. Nah, jika kita memasukkan kurang dari 8 karakter, apakah nanti dia akan muncul atau tidak? Itu dimasukkan juga diidentifikasi di dokumen ini. Lalu misalkan username atau passwordnya salah satunya kosong dan kebijakannya adalah tidak boleh ada yang kosong. Nah, nanti apakah akan muncul atau tidak seperti itu. Jadi seluruh error message terus dan warning-warning yang ada itu harapannya diidentifikasi dan juga disampaikan pada guidance dokumen ini. Lalu contoh selanjutnya yaitu di fungsi keamanan untuk operasi kriptografi. Nah, di sini ada 2 fungsi, yaitu untuk melakukan fungsi enkripsi dan juga fungsi dekripsi. Nah, dan juga ada 2 interface. Di sini untuk halaman interface yang melakukan fungsi enkripsi, maka kita melakukan identifikasi juga error message dan warningnya apa saja. Misalkan, kita melakukan enkripsi, sudah klik encrypt file, tapi ternyata filenya kosong, belum mencari filenya, seperti itu. Berarti ada notifikasi file tidak boleh kosong, terus atau yang lainnya. Terus misalkan kita membatasi filenya hanya berukuran maksimal 2 MB, ternyata kita menguploadnya 3 MB, seperti itu. Maka tidak dapat upload ukuran, nanti apakah akan muncul ukuran file terlalu besar atau tidak, itu nanti tergantung dengan uh, apa dalam tergantung dengan apa yang akan kita susun. Jadi error message-nya ini nanti kita sesuaikan tergantung dari aplikasinya ya. Terus misalkan kalau kita melakukan enkripsi kan biasanya menggunakan kunci, ya pasti akan menggunakan kunci kan. Nah, ini karena agar tidak rancu yang dimaksud kunci apa, jadi saya menggunakan istilah passphrase. Nah, misalkan kita sudah klik encrypt, tapi kita tidak memasukkan passphrase-nya. Nah, maka mungkin akan muncul passphrase tidak boleh kosong atau passphrase kosong, terus dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu di fungsi dekripsi. Kalau untuk fungsi dekripsi, berarti kita kan sudah harusnya untuk mendekripsi sebuah file, kita menggunakan passphrase yang sama dengan kunci yang kita gunakan untuk mengenkripsi file tersebut. Nah, ternyata kita memasukkan passphrase yang berbeda. Nanti apakah akan muncul passphrase salah, seperti itu. Terus filenya juga mungkin bisa jadi filenya tidak ada, dan lain sebagainya. Nanti di bagian AGDOPI ini kita perlu mengidentifikasi setiap peran, fungsi keamanan, interface-nya apa, lalu error message dan warning yang akan muncul itu apa saja. Untuk selanjutnya, di bagian AGDOPE ini juga menjelaskan terkait mode operasi. Nah, di bagian mode operasi ini kita melakukan identifikasi perannya apa, berfungsi sebagai menjalankan mode operasi apa, dan deskripsinya seperti apa. Nah, untuk contoh di sini, perannya hanya ada satu, yaitu pengguna yang terotorisasi. Mode operasinya adalah beroperasi sebagai pengguna, dan di sini penjelasannya adalah operasional pengguna dapat dilakukan setelah pengguna login ke TOE. Pengguna dapat mengoperasikan enkripsi dan dekripsi file. Nah, seperti fungsi keamanan yang dijelaskan di awal, bahwa pengguna tidak dapat melakukan pengoperasional TOE apapun dan tidak terjadi aliran informasi apapun jika tidak berhasil diidentifikasi dan diautentikasi. Itu. Lalu di sini juga terdapat
penjelasan terkait operational maintenance. Nah, di sini contohnya adalah misalkan yang pertama, pengguna tidak membagikan password yang dia gunakan untuk melakukan identifikasi autentikasi. Lalu, pengguna menggunakan password yang tidak mudah ditebak, misalkan penggunaan tanda lahir, tanggal lahir, lalu penggunaan sama dengan username-nya, menggunakan namanya, seperti itu. Lalu panjang password minimal 8 karakter yang terdiri dari kombinasi angka, simbol, huruf kecil, dan huruf besar. Lalu contoh selanjutnya, misalkan pada operational maintenance-nya itu pengguna menginformasikan kepada admin jika terjadi kompromis. Karena kan di sini kita fokusnya hanya pada sisi kliennya saja ya. Nah, operational maintenance contoh selanjutnya yaitu semua perangkat lunak yang diinstal pada platform harus diperiksa sebelum instalasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut tidak berbahaya atau berpotensi membahayakan. Dan untuk contoh selanjutnya, yaitu TOE dan sistem operasi yang mendasari harus diperbarui secara berkala untuk memastikan pengoperasian yang aman dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di dalam dokumen AGD, di dalam dokumen guidance dokumen untuk kelas AGD OPE ini juga menjelaskan terkait persyaratan minimum baik itu hardware, software, ataupun firmware yang akan digunakan yang berkaitan dengan security targetnya. Nah, misalkan di sini sistem operasi minimumnya adalah Windows 10, prosesornya dual core processor, memori RAM-nya 1 GB, hard disk minimumnya ada 2 GB, supporting komponennya adalah Microsoft Platform versi 4.5, seperti itu. Nanti kita perlu juga mendefinisikan ini dan harapannya konsisten dengan ST. Sebenarnya bukan harapannya, tapi sudah seharusnya konsisten dengan dokumen security targetnya. Lalu, selain itu, di dalam guidance dokumen ini juga menjelaskan terkait dengan panduan penggunaan keamanan TOE. Sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya, yang di bagian operational maintenance. Di sini TOE harus bebas dari virus dan malware yang dapat membahayakan keamanan dan fungsi perangkat lunak, dan pengguna harus mengambil langkah-langkah untuk menggunakan komputer dengan cara yang aman. Lalu contoh selanjutnya, misalkan pengguna harus merahasiakan kata sandinya, tidak membagikan kepada orang lain, dan tidak menuliskan secara plain text. Jadi jangan sampai kita menggunakan aplikasi file encryption, tapi penggunaan username dan passwordnya kita tempel di monitor PC kita, di monitor laptop kita, terus atau membuat notes yang diletakkan di desktop, seperti itu. Lalu selanjutnya, komputer yang dilengkapi TOE harus ditempatkan di lingkungan fisik yang cukup aman, misalnya di dalam ruangan yang terkunci dan atau terlindungi, sehingga ancaman pencurian komputer atau hard disk dapat dikurangi. Jadi harapannya komputer yang digunakan ya tidak terbuka sembarangan dan dapat diakses oleh semua orang, karena kan di sini fungsinya adalah untuk melakukan file encryption. Nah, untuk file encryption kan cenderung kita gunakan untuk mengenkripsi file yang mungkin bersifat terbatas ataupun rahasia gitu. Nah, selanjutnya di dalam kelas AGD di bagian AGD OP ini juga menjelaskan terkait dengan lingkungan operasional. Nah, untuk lingkungan operasional ini sebenarnya berkaitan erat dengan tujuan keamanan untuk lingkungan operasional yang ada di dalam ST. Jadi harapannya nanti dalam tujuan lingkungan operasional di ST relevan dengan guidance lingkungan operasional yang ada di guidance dokumennya. Nah, di sini dicontohkan misalkan yang pertama, pengguna TOE dilatih untuk menggunakan sistem dan perangkat dengan aman dan menerapkan semua panduan dengan cara yang terpercaya. Lalu selanjutnya, password pengguna dilindungi dan mematuhi dokumentasi prosedur manajemen distribusi kunci. Nah, ini mungkin kita bisa menambahkan ini jika memang ada prosedur manajemen distribusi kunci, karena kan ini berkaitan dengan file encryption, yang mana tadi kita harus memasukkan passphrase untuk melakukan enkripsi dan dekripsi file. Lalu yang kedua adalah TOE, mohon maaf, yang ketiga
Contohnya adalah TOE hanya beroperasi pada PC atau desktop pengguna yang berwenang. Jadi hanya satu ID produk unik yang hanya dapat diberikan pada satu PC pengguna. Jadi misalkan sudah ID produk itu sudah digunakan untuk satu PC tersebut tidak bisa digunakan pada PC pengguna yang lain. Dan contoh selanjutnya adalah pengguna TOE harus memastikan bahwa sistem operasi dan penyimpanan untuk pengoperasian TOE aman dengan akses fisik yang terbatas dan perangkat keras yang tidak digunakan bersama. Ini berkaitan dengan hal yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya di panduan penggunaan keamanan TOE. Lalu selanjutnya TOE bergantung pada platform dan perangkat keras terpercaya untuk menyediakan layanan kriptografi dan perlindungan data. Lalu contoh selanjutnya yaitu kunci yang dihasilkan untuk proses enkripsi dan dekripsi memenuhi persyaratan keamanan. Jadi harapannya jangan sampai kunci yang digunakan itu tidak memenuhi persyaratan keamanan. Sebenarnya apa sih persyaratan keamanannya? Ya, salah satunya untuk langkah termudahnya adalah kita tidak membagikan kunci yang kita gunakan untuk mengenkripsi dan dekripsi file kepada semua orang. Kalau kita jadi sebenarnya kalau berdasarkan salah satu buku yaitu di buku Jelajah Kriptografi itu menyebutkan bahwa uh, untuk penggunaan algoritma kriptografi itu bukanlah hal yang rahasia, tetapi kekuatan utama dari kriptografi itu adalah terletak pada kuncinya. Nah, kerentanan kerentanannya itu bisa cenderung terjadi pada sisi manusia karena manusianya bisa membagikan kuncinya kepada orang lain seperti itu. Kalau misalkan algoritma yang digunakan itu bukan merupakan suatu kerahasiaan karena cenderung banyak algoritma standar yang digunakan. Lalu selanjutnya untuk contoh di lingkungan operasional pada dokumen AGD yaitu PC atau desktop tempat TOE diinstal terhubung ke jaringan terpercaya dan terlindung dari serangan. Dan yang terakhir, TOE menyediakan timestamp yang dapat diandalkan dan terpercaya. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur yang disarankan untuk ada eh, dalam guidance documentation untuk di komponen AGD OPE. Nah, selanjutnya pada saat kita sudah tahu isinya itu seperti itu, kita melakukan pengujian. Pengujiannya berdasarkan dokumen CEM yang tadi. Kan tadi kita ada 8 work unit. Apa saja sih 8 work unit itu? Nah, untuk yang pertama, work unit AGD OPE 1 strip 1, di sini evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna, fungsi, dan hak istimewa yang dapat diakses pengguna. Nah, hal yang perlu dikendalikan untuk pengoperasionalan dalam lingkungan pemrosesan yang aman termasuk warning message. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan yaitu di bagian ini. Nah, kenapa guidance dokumen ini harus mengidentifikasi peran, fungsi keamanan, dan error message-nya apa. Nah, tadi kan ada juga pengaturan hak istimewa. Di pengaturan hak istimewa itu kan jika di sini perannya lebih dari satu ya, karena di sini perannya hanya satu, maka kita dapat mengabaikan untuk persyaratan tersebut. Lalu selanjutnya, nah, karena kita di sini ada kata-kata menguji, berarti kita harus melakukan analisis yang lebih dalam, yaitu kita pada saat melakukan pengujian nanti kita dapat menyampaikan di laporannya bahwa telah dilakukan pengujian terhadap dokumen uh, uh, apa terhadap telah dilakukan pengujian terhadap guidance dokumen pada halaman sekian telah mengidentifikasi peran pengguna yaitu apa dan misalkan lebih dari satu pengguna X memiliki privilege apa, pengguna Y privilege-nya apa, terus fungsi dari setiap peran pengguna itu apa, nanti dijelaskan juga warning message-nya yang mungkin terjadi apa saja, itu bisa dijelaskan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada
pengguna lain untuk hak istimewa itu dapat diabaikan, tapi tetap dijelaskan fungsi-fungsinya apa saja dan warning message-nya apa saja. Nah, selanjutnya untuk pengujian di work unit yang kedua, yaitu work unit AGD OPE 1-2. Di sini evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna dan interface yang disediakan oleh TOE. Sama, ini masih berkaitan dengan tabel yang tadi saya sampaikan. Nanti untuk di dokumennya mungkin teman-teman nanti bisa menjelaskan bagaimananya, tapi karena ini untuk contoh dan paparan saja, jadi saya coba peringkas seperti ini. Jadi misalkan perannya apa, memiliki fungsi apa, apakah dia ada interface-nya atau tidak, mungkin nanti perlu diidentifikasi dan dijelaskan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya pada work unit yang ketiga, yaitu pada AGD OPE 1-3. Di sini, evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna, interface yang tersedia, dan parameter keamanan di bawah kendali pengguna. Nah, di dalam panduan pengguna itu kita harus memastikan yang pertama, mendeskripsikan metode pemanggilan interface. Misalkan kita aplikasinya itu menggunakan command line untuk pemanggilannya bagaimana. Terus misalkan mau pemanggilan pada sistem bahasa pemrograman, terus lalu melakukan pemilihan menu dan lain sebagainya, itu perlu dijelaskan dalam guidance dokumen ini. Lalu di sini panduan pengguna juga harus menjelaskan parameter yang akan ditetapkan oleh pengguna, serta menjelaskan respon, pesan, atau kode pengoperasional fungsi. Misalkan kita melakukan username melakukan login dengan memasukkan username password. Anda berhasil selamat datang siapa, misalkan gitu, selamat datang X, selamat datang Y, misalkan gitu. Terus atau login berhasil, login gagal, dan lain sebagainya, itu respon-respon itu juga perlu dimasukkan dalam guidance dokumen. Lalu selanjutnya pada work unit yang keempat, yaitu work unit AGD OPE 1-4. Di sini evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna, peristiwa yang relevan dengan fungsi keamanan, termasuk tindakan yang dilakukan jika terjadi kegagalan atau kesalahan operasional. Nah, pada dokumen AGD, misalkan tadi contohnya password kurang dari 8 karakter. Nah, di dalam dokumen panduan ini harus menjelaskan bahwa kita harus memasukkan password minimal 8 karakter dengan kriteria bagaimana itu harus dijelaskan. Terus sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pengoperasionalan. Terus misalkan harus memastikan bahwa file yang akan dienkripsi telah terupload atau alamatnya telah sesuai seperti itu. Terus memastikan bahwa passphrase yang digunakan adalah passphrase yang sesuai dengan ketentuan yang manajemen distribusi kunci, misalkan seperti itu juga harus tertulis juga pada guidance dokumen ini. Nah, nanti di sini karena kita melakukan menguji, jadi benar-benar harus dilakukan analisis dan harus menggabungkan beberapa parameter ini untuk kita nanti mendapatkan suatu kesimpulan seperti itu, apakah dia pass atau fail. Nah, work unit yang kelima pada GDOPE 1-5 ini, yaitu evaluator harus menguji panduan operasional pengguna dan bukti evaluasi lainnya untuk menentukan bahwa panduan tersebut mengidentifikasi semua kemungkinan mode pengoperasian TOE, termasuk jika berlaku pengoperasian setelah kegagalan atau kesalahan operasional, konsekuensi dan implikasinya terhadap operasional dapat merujuk pada
dokumentasi functional testing. Jadi nanti kan pada saat melakukan sertifikasi dan pengujian itu developer akan menyampaikan ST dan seluruh dokumen bukti evaluasi lainnya. Salah satunya dokumen guidance documentation ini. Terus nanti mungkin teman-teman juga bisa mengecek juga dengan dokumentasi di desain dan arsitekturnya bagaimana, terus hasil dari functional testing yang dari developer seperti apa. Itu perlu dipastikan kembali, dicek mereka korelasinya seperti apa, lalu konsekuensi dan implikasi kegagalan terhadap operasional jika gagal itu seperti apa, itu perlu nanti digali dan dianalisis sampai sejauh mana gitu. Lalu untuk work unit selanjutnya yaitu AGD OPE 1/6. Nah, di sini evaluator harus menguji panduan operasional untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna, langkah-langkah keamanan yang harus diikuti untuk memenuhi tujuan keamanan lingkungan operasional seperti yang dijelaskan dalam ST. Nah, hal ini dilakukan analisis terhadap tujuan keamanan untuk lingkungan operasional di ST terpenuhi dalam panduan operasional pengguna. Panduan pengguna harus mencakup tindakan prosedural, fisik, personil, dan konektivitas eksternal yang relevan. Nah, pada work unit ini, maka akan sangat berkaitan. Jadi kita tidak hanya membuka guidance documentation ini saja, tapi juga membuka ST. Nah, tadi kan ada di dalam AGD OPE ada lingkungan lingkungan operasional. Nah, kita harus memastikan bahwa di lingkungan operasional yang dijelaskan dalam guidance documentation ini konsisten dengan lingkungan operasional yang dijelaskan di dalam ST. Nah, untuk lingkungan operasional yang dijelaskan dalam ST itu ada di bagian ASE, SPD, dan juga tujuannya ada di ASE OBJ. Seperti itu. Jadi kita nanti akan membandingkan sudah terpenuhi semua atau tidak, atau ada yang kurang, atau ada yang lebih, atau sudah sesuai. Nah, nanti semuanya ketidaksesuaian atau kesesuaiannya itu ditulis. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka nanti langsung kita merekomendasikan untuk fail. Nah, kalau untuk jika kita merekomendasikan fail, maka mau tidak mau developer itu harus melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang sudah mereka submit kepada laboratorium pengujian dan juga lembaga sertifikasi produk. Jika terjadi temuan-temuan itu akan disampaikan di rapat kemajuan evaluasi, yang mana di rapat tersebut nanti akan ada keputusan kesepakatan sampai kapan developer akan memperbaiki. Jika tidak melewati tenggang waktu yang disepakati, maka uh, akan dipastikan lagi apakah masih akan melanjutkan pengujian ini atau tidak. Jika tidak, berarti langsung ditutup bahwa pengujian itu gagal. Tapi jika masih berlanjut, maka akan dilakukan pengujian ulang lagi terhadap semua temuan ketidaksesuaiannya hingga seluruh temuan itu menjadi sesuai seperti itu. Lalu selanjutnya ada work unit LGD OPE 1/7. Nah, di sini evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan kejelasannya. Nah, bagaimana kita menentukan kejelasannya? Nah, ini perlu dilakukan analisis bahwa langkah-langkah pada panduan operasional dijelaskan secara runtut dan mencakup seluruh fitur. Jangan sampai misalkan tadi fiturnya ada identifikasi dan autentikasi. Jangan sampai tidak ada penjelasan bagaimana untuk melakukan identifikasi pengguna tersebut. Jangan sampai tidak ada penjelasan langkah masukkan username, masukkan password. Jangan sampai tidak ada langkah-langkah itu tiba-tiba langsung pengguna melakukan enkripsi file. Langsung pilih file yang akan Anda enkripsi. Terus masukkan passphrase, klik encrypt. Jangan sampai hanya seperti itu saja, tapi harus dijelaskan secara runtut. Bahkan pada work unit sebelumnya dijelaskan parameter-parameternya apa, lalu harus
seperti apa panjang password agar untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dan lain sebagainya, bahkan itu juga harus dijelaskan seperti itu. Nah, lalu kita juga harus memastikan itu runtut atau tidak. Jangan sampai kita pada saat melakukan proses enkripsi, pengguna memilih file, terus tidak ada tahapan untuk memasukkan passphrase, langsung klik klik encrypt seperti itu. Berarti kan itu tidak runtut. Itu akan membuat pengguna menjadi bingung kan. Akhirnya malah pengguna, ini nggak bisa dipakai. Padahal sebenarnya di tahapan-tahapan yang kita berikan kepada pengguna itu tidak runtut seperti itu. Nah, untuk work unit yang terakhir pada assurance komponen ini yaitu pada AGD OPE 1-8. Di sini evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan apakah panduan tersebut masuk akal. Nah, panduan itu dianggap masuk akal dan tidak masuk akal tuh seperti apa? Nah, ternyata berdasarkan dokumen CEM atau ISO 15 atau ISO 18045 itu menyebutkan bahwa panduan tidak masuk akal jika menuntut penggunaan TOE atau lingkungan operasional yang tidak sesuai dengan ST atau terlalu memberatkan untuk menjaga keamanan. Nah, di sini kenapa tadi saya sampaikan bahwa untuk penggunaan TOE dan dokumen ST itu harus relevan seperti itu, harus konsisten. Jangan sampai di ST-nya sebenarnya itu tidak ada persyaratan seperti ini, tapi tiba-tiba di guidance documentation-nya ada persyaratan tambahan-tambahan yang memberatkan pengguna seperti itu. Atau malah sebaliknya, di ST seharusnya ada persyaratan harus seperti ini, di guidance documentation-nya tidak ada persyaratan apapun seperti itu. Jangan sampai itu malah menjadi celah keamanan untuk TO itu sendiri. Baik, itu untuk di asuransi komponen pada AGD OPE. Selanjutnya untuk asuransi keamanan untuk asuransi komponen pada guidance dokumen yang kedua yaitu preparative procedure atau kita sebutnya sebagai AGD PRE 1. Nah, untuk di AGD PRE 1 ini hanya terdiri dari 3 work unit. Nah, sedangkan tujuannya adalah untuk menentukan apakah prosedur dan langkah-langkah persiapan TOE yang aman telah didokumentasikan dan menghasilkan konfigurasi yang aman. Jadi di dalam AGD PRE 1 ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu penjelasan terhadap langkah-langkah yang diperlukan dari pengiriman hingga penerimaan TOE secara aman sesuai dengan prosedur pengiriman developer. Jadi developer harus membuat prosedur bagaimana sih hal-hal yang harus dilakukan pada saat ada permintaan barang, lalu dia mengirimkan hingga barang tersebut sampai diterima oleh pengguna. Seperti itu. Lalu yang kedua, penjelasan terkait langkah yang diperlukan untuk instalasi TOE dan penyiapan lingkungan operasional yang aman sesuai dengan tujuan keamanan lingkungan operasional yang disebutkan dalam ST. Nah, kalau untuk sebelumnya itu kan cenderung ke operasional pada saat sudah mengoperasionalkan TOE ini. Nah, kalau yang di bagian preparative procedure ini cenderung pada tahap instalasi dan juga penyesuaian lingkungan operasional yang ada di dalam ST. Nah, di sini contohnya, misalkan di sini developer memiliki prosedur pengiriman dan penerimaan TOE sebagai berikut. Pertama, misalkan ada pengguna yang melakukan pemesanan TOE. Nah, maka developer akan memverifikasi pemesanan. Oh, ada pesanan nih, dia akan memverifikasi. Nah, jika pesanan itu diterima, oh, dia memberikan misalkan developer itu melakukan pemesanannya secara online, memberikan informasi terkait email, sudah melakukan pembayaran dan lain sebagainya, dan dianggap memenuhi apa persyaratan-persyaratan untuk pemesanan produk atau TOE dari developer, maka permintaan diterima. Nah, setelah permintaan diterima, maka developer akan mengirimkan ID produk dan lisensi melalui email. Misalkan di sini developernya
melakukan pengiriman itu melalui email. Sebenarnya pengirimannya dapat bermacam-macam. Dia mau mendatangi langsung ke alamatnya, mengirimkan lewat paket atau sebagainya, itu macam-macam. Tapi harus dijelaskan di dalam prosedur pengiriman dan penerimaan TOE. Dan yang terakhir, mohon maaf, yang ketiga, selanjutnya adalah perekaman produk ID dan lisensi yang telah digunakan. Jadi misalkan tadi, karena kan kita tadi di TOE yang kita contohkan ini, misalkan produk ID itu hanya bisa digunakan untuk satu pengguna saja, tidak untuk pengguna yang lain. Jadi misalkan sudah digunakan di PCA, ya udah hanya bisa digunakan di PCA saja. Pada saat PCB menggunakan, itu sudah tidak bisa dengan mungkin keterangannya produk ID telah digunakan seperti itu. Nah, ini kasus jika eh, prosedur pemesanan diterima. Tapi apabila pemesanan ditolak, ternyata sudah pesan tidak bayar-bayar atau sebagainya, tidak ada alamat yang jelas, atau maka developer itu bisa melakukan penolakan terhadap permintaan TOE dan selesai. Nah, jadi dijelaskan juga pada bagian PRE ini harus mencakup prosedur terkait instalasi, prosedur terkait instalasi TOE, serta pengecekan versi TOE. Sebenarnya pengecekan versi TOE ini bisa kita masukkan di instalasi karena pastinya pada saat kita melakukan instalasi kan kita akan mengecek apakah benar versi TOE yang kita beli ini, versi tersebut, dan apakah benar developer mengirimkannya ke kita sesuai dengan apa yang kita pesan. Seperti itu. Jangan sampai terjadi misalkan kerawanan yang muncul, terjadi kebocoran data dan lain sebagainya, karena kita membelinya versi 2.3. Ternyata developer salah. Developer mengirimkannya 2.2. Dan kita tidak melakukan pengecekan terhadap versi tersebut. Dan versi 2.2 itu memang sudah ada kerentanan. Jangan sampai hal itu terjadi karena permasalahan di prosedur-prosedur ini. Oleh karena itu, prosedur itu juga dilakukan pengujian pada berdasarkan ISO 18045 ini atau berdasarkan CEM. Untuk selanjutnya, nah di sini pada saat kita sudah memiliki dokumen AGD PRE, apa yang akan kita lakukan untuk memastikan itu sudah sesuai? Di sini tadi ada 3 work unit untuk pada AGD PRE 1/1. Di sini evaluator harus menguji prosedur penerimaan yang disediakan untuk menentukan bahwa prosedur tersebut menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk penerimaan TOE yang aman sesuai dengan prosedur pengiriman pengembang. Nah, di sini prosedur penerimaan harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, yaitu penjelasan mekanisme bagi pengguna untuk memeriksa bahwa semua bagian TOE seperti yang ditunjukkan dalam ST telah dikirim dalam versi yang benar. Nah, ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa dokumen ST itu dipublish, sedangkan dokumen yang lainnya itu tidak. Karena dokumen ST itu yang akan dibaca oleh pengguna untuk mengetahui apa saja fungsi keamanannya, lingkungan operasional yang harus disiapkan seperti apa, dia mampu mengatasi ancaman yang seperti apa, tujuan keamanannya dia itu seperti apa fungsi-fungsi keamanan yang diterapkan seperti apa, itu ada di dokumen ST. Lalu, mencerminkan langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna untuk menerima TOE yang dikirimkan sebagaimana tersirat dalam prosedur pengiriman pengembang. Dan yang ketiga, memuat informasi terkait beberapa hal. Yang pertama, yaitu TOE yang dikirim merupakan contoh yang telah dievaluasi secara lengkap. Jadi jangan sampai TOE yang dikirim adalah TOE yang sebenarnya tidak dievaluasi, tapi diklaim telah terevaluasi. Lalu yang kedua, mekanisme untuk mendeteksi modifikasi atau penyamaran TOE yang dikirimkan. Jangan sampai seperti tadi, pengguna tidak tahu bahwa TOE yang dikirimkan itu sebenarnya salah atau sudah terjadi modifikasi atau sudah tidak sesuai. Nah, harapannya di prosedur penerimaan itu ada mekanisme-mekanisme yang perlu diketahui juga oleh pengguna. Tuh.
untuk work unit yang kedua yaitu pada AGD PRE 1/2. Nah, di sini evaluator harus menguji prosedur instalasi yang disediakan untuk menentukan bahwa prosedur tersebut menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk instalasi TOE yang aman dan penyiapan lingkungan operasional yang aman sesuai dengan tujuan keamanan di ST. Nah, prosedur instalasi harus mencakup informasi pertama, persyaratan sistem minimum untuk instalasi. Jadi kita nanti akan melakukan pengecekan terhadap dokumen, yaitu guidance dokumen untuk bagian proses instalasi dan juga tujuan keamanan yang ada di dokumen ST. Kita memastikan bahwa adanya persyaratan minimum instalasi di guidance dokumen. Lalu kita cek lagi di ST-nya sesuai atau tidak, seperti itu. Persyaratan lingkungan operasional sesuai dengan tujuan keamanan pada ST. Nah, di bagian ini kan harus ada persyaratan lingkungan operasionalnya itu seperti apa, yang bisa menginstal itu siapa, terus apa aplikasi TOE ini dapat diinstal di OS yang seperti apa, harus memiliki minimum minimum storage itu berapa, itu harus kan dijelaskan juga dalam dokumen guidance dokumen ini. Nah, itu harapannya sesuai dengan tujuan keamanan yang ada di ST itu tadi. Orang yang menginstal adalah orang yang terpercaya, misalkan seperti itu. Terus produk hanya diinstal pada satu PC yang aman, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga adalah langkah yang harus dilakukan pengguna untuk operasional TOE. Jadi pada saat prosedur instalasi harus dijelaskan pengguna itu harus melakukan apa saja sih, klik apa sih, itu harus ada tahapan-tahapannya hingga TOE itu dapat beroperasional seperti itu. Lalu yang keempat adalah pengubahan karakteristik keamanan khusus, misalnya pengaturan kata sandi. Jadi misalkan eh, kita mendapatkan default username passwordnya seperti ini, nanti mungkin ada perubahan, kita memiliki kewenangan untuk mengubah username dan password, mengubah password yang kita gunakan, misalkan seperti itu. Terus memberikan aturan untuk password harus diubah dengan seperti apa. Terus ada rekomendasi harap segera ganti password Anda, atau TOE tidak bisa dijalankan jika jika passwordnya tidak diubah, seperti itu. Itu banyak mekanisme-mekanisme yang nanti bisa diterapkan tergantung dari bagaimana kita merancang aplikasi itu. Nah, selanjutnya di yang terakhir yaitu work unit AGD PRE 1/3. Di sini evaluator harus melakukan semua prosedur yang diperlukan untuk menyiapkan TOE untuk menentukan bahwa TOE dan lingkungan operasionalnya aman berdasarkan prosedur persiapan yang disediakan. Jadi pada saat kita sudah menerima dokumen-dokumen guidance dokumen dari developer dan juga prosedur instalasi dari developer, kita harus mencoba itu semua untuk menentukan apa itu udah sesuai atau belum gitu. Jadi di sini evaluator mengikuti prosedur pengembang untuk dapat melakukan aktivitas yang diharapkan dapat dilakukan oleh pelanggan untuk menerima dan memasang POE hanya dengan menggunakan prosedur persiapan yang disediakan. Jadi evaluator kita untuk memastikan produk itu benar-benar bisa digunakan atau tidak, ya memang benar-benar hanya mengacu pada dokumen yang diberikan oleh developer itu gitu. Jika terjadi kesulitan selama pelaksanaan tersebut, maka menjadi indikasi bahwa panduan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak masuk akal. Misalkan, loh, kok harusnya itu ini apa? Setelah ini kok tidak ada penjelasannya. Nah, itu kita tuliskan dalam buku kita. Dan itu bisa dijadikan finding yang nantinya akan dibahas dalam rapat kemajuan evaluasi. Jika memang setelah mendapat penjelasan dari developer mereka belum menambahkan itu dalam dokumennya, ya berarti kita memiliki kewenangan untuk melakukan, ya udah silakan perbaiki dokumen Anda agar tidak menimbulkan kebingungan pelanggan untuk menginstal TOE ini seperti itu. Nah, untuk itu jika kita posisinya sebagai evaluator, tapi jika kita posisinya sebagai pengembang, ya harapannya sebelum melakukan mendistribusikan
prosedur instalasi kita mencoba terlebih dahulu apakah prosedur yang kita buat itu sudah runtut atau tidak, sudah jelas atau tidak, masuk akal atau tidak, seperti itu. Nah, untuk kelas assurance guidance itu hanya ada dua komponen. Apakah dari teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan? Baik, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan, Dek. Bisa raise hand ataupun menulis di kolom komentar ya. Ya, siap. Namun, jika belum ada, tidak apa-apa. Nanti mungkin sembari penjelasan selanjutnya, teman-teman bisa ada hal yang ingin didiskusikan atau mungkin sudah, oh, kayak udah dokumen ya udah isinya gitu-gitu, gitu-gitu dan memastikannya seperti itu. Nah, mungkin izin Bapak, mungkin di sini saya ada sedikit studi kasus karena kan cenderungnya untuk evaluasi di kelas guidance ini melakukan pengujian, jadi melakukan analisis. Jadi mungkin tidak melakukan kuis, tapi melakukan studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya di sini saya menggunakan contoh yang di awal, yaitu TOE-nya adalah aplikasinya XYZ Encryption File Encryption versi 123. Terus fitur keamanannya sama seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu ada 3 fitur keamanan dengan penjelasan sebagai berikut, dan eh, mekanisme aplikasi, cara kerja aplikasinya juga sama seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu harus ada identifikasi dan autentikasi dengan menggunakan username dan password. Menu yang dapat dilakukan adalah enkripsi dan dekripsi file, dan juga nanti user dapat melakukan uh, dapat mengaudit log gitu. Nah, untuk studi kasus yang pertama di sini saya ada tabel terkait peran, fungsi keamanan, interface fungsi keamanan, dan error message and warning-nya. Nah, di sini saya ingin bertanya pendapat teman-teman semua. Nah, jika teman-teman akan melakukan evaluasi pada work unit AGD OPE 1-4, maka hasil pengujian Anda itu kira-kira pas atau fail dengan contoh kasus seperti ini, jika ada dokumen yang seperti ini. Nah, di mana work unit AGD OPE 1-4 ini, evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna, peristiwa yang relevan dengan fungsi keamanan, termasuk tindakan yang dilakukan jika terjadi kegagalan atau kesalahan operasional. Mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa angkat tangan untuk yang menjawab pas, atau mungkin ada yang langsung ingin menanggapi, oh menurut saya ini pas, oh menurut saya ini fail, seperti itu. Ada yang ingin merespon untuk studi kasus yang pertama? Apakah ada yang eh, hendak menjawab, oh ini udah pas kok, udah sesuai dengan work unit AGD UP 4, atau ada yang, ini belum sesuai gitu. Kira-kira hasil pengujian pada work unit ini menurut teman-teman, kira-kira dengan informasi singkat ini, teman-teman akan eh, mengujinya seperti apa? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Mungkin Raisen untuk yang menjawab pas.
Belum ada yang ingin berpendapat? Atau mungkin kita bahas bersama-sama? M- Mungkin perwakilan dari golongan A, silahkan. Golongan A, ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya saja, golongan A, siapa? Oke, sepertinya belum, Bu. Mungkin Ya, dibahas bersama. iya. Mungkin untuk studi kasus yang pertama, saya izin untuk membahas bersama-sama. Nah, mohon izin, di sini kan eh, ada tabel terkait peran, fungsi keamanan, interface, dan error message pada setiap interface pada fungsi keamanan tersebut. Nah, di AGD OPE 4 kan kita melakukan pengujian panduan operasional pengguna, memastikan setiap peran yang ada, lalu peristiwa yang relevan dengan fungsi keamanan apa, dan tindakan yang dilakukan jika terjadi kegagalan atau kesalahan operasional. Nah, di sini diidentifikasi bahwa pada error message yang mungkin terjadi pada halaman login adalah di sini pertama username atau password salah, itu masih relevan. Password kurang dari 8 karakter masih relevan. Username atau password kosong itu juga masih relevan. Username dan password tidak boleh sama. Itu juga masih relevan. Nah, berarti kalau berdasarkan ini, oh ini masih sesuai semua nih. Eh, Setiap peran, maksudnya identifikasinya masih sesuai, error message yang ada, eh, yang didefinisikan oleh developer masih sesuai. Nah, lalu selanjutnya di operasi kriptografi, di fungsi enkripsi. Kita coba menganalisis di sini error message yang mungkin muncul adalah file tidak boleh kosong. Oh iya sih, waktu kita melakukan enkripsi, kita diminta untuk mengupload file. Berarti filenya tidak boleh kosong. Kalau misalkan tidak ada file, berarti apa yang kita enkripsi, seperti itu kan. Lalu yang kedua adalah error message yang muncul ketika ukuran filenya terlalu besar. Itu juga masih relevan, karena misalkan ada pembatasan, oh maksimal 2 MB, 3 MB, kita uploadnya 10 MB, seperti itu. Terus yang ketiga di sini adalah username dan passwordnya salah. Nah, kenapa ada username dan password? Padahal di sebelumnya itu dijelaskan bahwa enkripsi file tadi hanya menggunakan passphrase dan deskripsinya juga di deskripsi menggunakan passphrase yang kita gunakan untuk melakukan enkripsi seperti itu. Dan username password itu hanya ada pada halaman login. Jadi, wah, ini tidak relevan ini. Kenapa developer memasukkan ini pada error message and warning? Ada dua kemungkinan. Apakah sebelum melakukan enkripsi akan harus diidentifikasi dan autentikasi lagi, atau memang tiba-tiba ada kesalahan dari developer terhadap dokumennya, atau ada notifikasi yang error pada aplikasi ini. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai finding terhadap username dan password ini, terhadap penjelasan username atau password yang salah. Jadi kita memang benar-benar harus jeli dan harus menganalisis terhadap setiap uh, hal yang developer tuliskan seperti itu. Jangan sampai ternyata memang memang bukan, kalau misalkan kesalahan developer, oh salah kopas, misalkan seperti itu mungkin permasalahan yang minor. Tapi ternyata memang uh, jadi ternyata dalam pengembangannya developer sudah melakukan modifikasi bahwa sebelum melakukan melakukan enkripsi pengguna harus memasukkan username dan passwordnya selain passphrase. Tiba-tiba seperti itu. Dan itu kan berarti mempengaruhi seluruh eh, seluruh hampir seluruh dokumentasi di TOI itu kan, baik itu ST-nya, terus tidak tertuang dalam dokumen ADV-nya. Nah, terus di panduan penggunaannya juga harus ada penjelasan terkait hal tersebut seperti itu. Jadi itu bisa menjadi hal yang mayor. Terus, nah,
hal yang mayor lagi adalah ketika memang tidak ada tidak ada itu, tapi dalam pada saat kita mengoperasionalkan tiba-tiba muncul error message itu, berarti kan di situ ada bug seperti itu ya. Kok kita nggak masukkan username password, tiba-tiba dia menyatakan username atau password salah, berarti ada yang salah nih sama aplikasi ini gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini bisa menjadi finding, dan kita dari sini nanti kita menuliskan bahwa ini tidak relevan berdasarkan dokumen ADV-nya seperti apa, ST-nya seperti apa, terus panduan penggunaannya seperti apa. Nah, nanti kita tuliskan di dalam work unit, di dalam workbook kita, dan disampaikan pada saat rapat evaluasi. Jadi untuk contoh kasus yang pertama ini, hasil pengujian pada kelas AGD OPE 1 bagian 4 ini, 1 strip 4 ini adalah fail. Seperti itu. Lalu untuk fungsi deskripsi masih masih relevan kan untuk paspresnya salah. Terus misalkan di audit log tidak ada error message, itu mungkin jika kita merasa masih relevan ya udah seperti itu. Tapi kalau ini kan mungkin sudah berbeda dengan pendefinisian yang ada di awal. Itu. Dari sini apakah cukup dipahami oleh teman-teman? Apakah sudah mendapat sedikit gambaran dari contoh studi kasus yang pertama untuk pengujian di work unit AGD UPS 1 strip 4 ini? Tahu masih ada yang bingung? Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan nanti langsung dapat ditanyakan, atau kita bisa melanjutkan untuk di studi kasus yang kedua. Di sini untuk studi kasus yang kedua ada, saya coba menuliskan tujuan keamanan lingkungan operasional dalam dokumen ST, yaitu ada 6 tujuan keamanan lingkungan operasional: OE unik, fisik, platform, key, connect, dan timestamp. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, lalu ada penjelasan lingkungan operasional pada AGD OPE 1. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide awal. Nah, ketika kita melakukan evaluasi pada work unit AGD OPE 1 strip 6, maka hasil pengujian kita adalah pass atau fail. Yang mana aturannya adalah evaluator harus menguji panduan operasional pengguna untuk menentukan bahwa panduan tersebut menjelaskan setiap peran pengguna, langkah-langkah keamanan yang harus diikuti untuk memenuhi tujuan keamanan lingkungan operasional seperti yang dijelaskan dalam ST. Ya, kira-kira seperti apa? Apakah ada yang mau memberikan tanggapan, atau akan kita bahas bersama-sama juga ini? Oke, ini hampir mirip dengan eh, test case ya Bu ya. Kalau kami kan belajarnya kemarin belajar terkait dengan test case, jadi kita deskripsikan skenario-nya, expected result-nya, sampai hasil pengujiannya pas sama fail ya. Ya, Nah, benar Bu ya. Tapi nanti disesuaikan dengan work unitnya ini ya Bu ya. ya, siap benar, Pak. Nanti kita Hmm. juga akan melakukan kalau skenario yang penyusunan test plan itu di pengujian kelas ATE dan AFA, itu juga kita mendefinisikan expected result-nya apa, actual result-nya apa, juga seperti itu untuk di kelas-kelas selanjutnya. Oke, baik Bu. Oke, mungkin bisa di-share formatnya Bu. Nanti kalau memang diberikan studi kasus, mungkin bisa dititipkan ke saya kalau mau diberikan assignment atau penugasan Bu ke mahasiswa. Oh, ya, coba Pak. Mungkin untuk yang studi kasus yang saat ini kita bahas bersama-sama terlebih dahulu saja ya Pak. Oke, siap. Monggo Ya, Bu. siap. Nah, mohon izin untuk melakukan pembahasan bersama terkait studi kasus yang kedua. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa setiap langkah-langkah keamanan yang harus diikuti untuk memenuhi tujuan keamanan lingkungan operasional itu sama atau konsisten seperti yang dijelaskan dalam
dokumen ST. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi dari 6 OE ini, apakah seluruhnya sudah tercakup dalam lingkungan operasional ini, atau sebaliknya, apakah dari lingkungan operasional ini sudah mencakup seluruh tujuan keamanan untuk lingkungan operasional dalam ST. Yang pertama, di sini OE unik. TOE hanya beroperasi pada PC atau desktop pengguna yang berwenang. Satu aplikasi diinstal menggunakan ID produk unik pada satu PC dan dioperasikan oleh satu pengguna. Nah, di sini di lingkungan operasionalnya juga ada TOE hanya beroperasi pada PC atau desktop pengguna yang berwenang. Satu ID produk unik hanya dapat diberikan pada satu PC pengguna. Nah, ini yang untuk OE yang pertama berarti sudah bersesuaian dengan lingkungan operasional pada AGDPE. Lalu pada OE fisik, kita harus memastikan pengguna TOE harus memastikan bahwa sistem operasi dan penyimpanan untuk pengoperasian TOE aman dengan akses fisik terbatas dan perangkat keras yang tidak digunakan bersama. Apakah di lingkungan operasional pada guidance dokumen juga menjelaskan seperti itu? Kita harus memastikan juga, kita cek lagi. Oh, ternyata iya, di lingkungan operasional pada guidance dokumen juga sudah menuliskan untuk lingkungan operasionalnya harus seperti itu. Berarti yang ini juga konsisten. Lalu yang ketiga, untuk OE platform. Di sini dijelaskan bahwa TOE bergantung pada platform dan perangkat keras terpercaya untuk menyediakan layanan kriptografi dan pelindungan data. Lalu kita cek lagi, ternyata juga sesuai. TOE bergantung pada platform dan perangkat keras terpercaya untuk menyediakan layanan kriptografi dan pelindungan data. Berarti untuk OE platform itu juga konsisten. Begitu juga dengan OE key, yang mana kunci yang dihasilkan untuk proses enkripsi dan dekripsi memenuhi persyaratan keamanan. Nah, untuk yang ini ternyata sudah juga langsung secara tersirat disampaikan bahwa secara tersurat disampaikan bahwa kunci yang dihasilkan untuk proses enkripsi dan dekripsi memenuhi persyaratan keamanan. Terus di sini juga ada mekanisme untuk prosedur manajemen distribusi kunci. Nah, itu berarti sudah di penjelasan lingkungan operasional ini sudah memenuhi untuk tujuan keamanan operasional dalam ST. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah timestamp. Di sini stempel waktu yang andal disediakan oleh lingkungan operasional untuk TOE. Nah, ternyata juga di lingkungan operasional pada guidance dokumen itu juga sudah menyebutkan bahwa TOE harus menyediakan timestamp yang dapat diandalkan dan terpercaya. Sebenarnya berarti dari seluruh tujuan keamanan lingkungan operasional dalam ST ini konsisten dengan lingkungan operasional yang ada di AGD OPE. Nah, terus tapi di sini kenapa tidak ada terkait dengan pengguna? Padahal di lingkungan operasional pada AGD OPE itu ada pengguna TOE dilatih untuk menggunakan sistem dan perangkat dengan aman dan menerapkan semua panduan dengan cara yang terpercaya. Apakah ini bisa menjadi temuan? Nah, tapi kita perlu cek kembali pada dokumen ST-nya. Di dalam dokumen ST di bagian security problem definition itu ada asumsi. Nah, di asumsi itu juga ada asumsi bahwa pengguna TO itu adalah pengguna yang terpercaya uh, dan pengguna terlatih yang terpercaya. Maka kan kalau kemarin kita belajar, kita sama-sama diskusi terkait apa kaitannya antara security problem definition dan penentuan tujuan keamanan serta penentuan security functional requirement. Nah, untuk asumsi kebijakan keamanan organisasi itu mendukung terpenuhinya tujuan keamanan lingkungan operasional. Sedangkan yang ancaman itu mendukung untuk tujuan keamanan terhadap TOE seperti itu. Nah, berarti kita dapat mengkaitkan, oh ternyata untuk pengguna TOE dilatih untuk menggunakan sistem dan perangkat dengan aman dengan menerapkan semua panduan dengan cara yang terpercaya itu berkaitan untuk memenuhi asumsi sebagaimana yang tercantum dalam security problem definition di dalam dokumen security target. Nah, untuk itu kita dapat menjawab bahwa hasil dari pengujian di work unit AGD OPE 1-6 ini adalah pas dengan penjelasan seperti yang kurang lebih yang saya sampaikan, yaitu dengan mengkomparasi setiap
tujuan setiap OE dengan lingkungan operasionalnya konsisten atau tidak, terus keterkaitan jika ada eh, pendefinisian lingkungan operasional yang tidak ada dalam tujuan keamanan itu dikaitkan lagi dengan sebenarnya dia berkaitan dengan apanya sih dalam ST itu juga digali lagi apakah ada kaitannya atau tidak. Jika tidak ada bisa jadi finding, jika ada berarti dan jika ada dan itu masih relevan itu eh, menghasilkan pengujiannya itu pas seperti itu. Baik, itu mungkin dua studi kasus untuk pengujian pada guidance dokumen, pada assurance guidance dokumen. Untuk selanjutnya, eh, di kelas pengujian yang keempat, yaitu adalah assurance life cycle support. Nah, di sini inputannya berupa dokumentasi life cycle. Sebenarnya eh, dokumentasi life cycle itu apa sih? Nah, dokumentasi life cycle itu merupakan dokumen persyaratan yang berisi dokumentasi siklus hidup TOE sebagai bagian dari kontrol dalam proses penyempurnaan TOE selama pengembangan dan pemeliharaannya. Kalau berdasarkan slide-slide awal tadi, di kelas ALC ini ada 3 assurance komponen. Yang pertama yaitu Configuration Management Capabilities atau untuk di AL2 itu kita menggunakan di ALC CMC.2. Nah, pada ALC CMC.2 ini ada 4 work unit. Nanti untuk masing-masing work unit itu akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk Configuration Management Capabilities ini bertujuan untuk menentukan apakah developer menggunakan sistem configuration management secara unik untuk mengidentifikasi semua item konfigurasi. Nah, di dalam Configuration Management Capabilities atau CMC ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, yaitu terkait pelabelan TOE secara unik. Yang kedua, penjelasan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi item konfigurasi secara unik. Dan yang ketiga adalah identifikasi semua item konfigurasi secara unik. Itu. Nah, karena dokumen ALC ini juga bukan merupakan dokumen yang dapat dipublish, di sini saya coba untuk memberikan contoh sebenarnya di dalam dokumen ALC itu berisi apa saja, terutama untuk di bagian Configuration Management Capabilities. Nah, di sini ternyata yang pertama berisikan Configuration Management System Capabilities. Di bagian ini itu berisi apa saja sih? Ternyata berisi pengelolaan item konfigurasi yang digunakan untuk mengembangkan, membangun, dan memelihara TOE. Dan tujuannya adalah yang pertama, untuk memastikan integritas komponen TOE, perangkat baik itu perangkat kelas ataupun perangkat lunak, mulai dari pengembangan hingga upaya pemeliharaan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah memastikan produk sudah benar dan juga lengkap sebelum dikirim ke pengguna. Dan yang ketiga adalah mencegah modifikasi, penambahan, atau penghapusan item konfigurasi yang tidak sah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di dalam ALC CMC ini juga memberikan penjelasan terkait dengan version control system. Misalkan di sini ada formatnya versi 1.0.0. Nah, sebenarnya itu 1 itu menunjukkan perubahan mayor, untuk satu angka di depan itu menunjukkan apa, angka yang kedua apa, dan angka yang ketiga seperti apa, itu harus dijelaskan dalam dokumen ALC CMC ini. Ini sebagai contoh, misalkan 1.0.0 yang mana satu perubahan mayor, 0 untuk mengindikasi jika ada perubahan minor, dan 0 yang ketiga, 0 maksudnya angka yang ketiga itu untuk mengindikasi jika adanya perubahan pada perbaikan bug dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya selain configuration management system capabilities dan version control system itu juga pada bagian ini dijelaskan terkait software development process control. Nah, di sini pada dokumen ALCCMC ini menjelaskan prosedur pengendalian untuk proses yang mendefinisikan eh, perubahan produk selama siklus life cycle-nya. Misalkan di sini contohnya eh, dari developer itu memberikan prosedur untuk pengendalian prosesnya ketika dimulai dari perencanaan rancangan bangun aplikasi. Lalu developer melakukan analisis kebutuhan terhadap sistem, lalu melakukan desain terhadap sistem. Nah, pada saat setelah melakukan desain sistem, uh, itu developer memastikan apakah desain desain yang dibuat, si desain sistem yang dibuat sudah sesuai dengan analisis kebutuhan sistem atau tidak gitu. Jika tidak, maka developer akan menggali lagi atau mengecek kembali pada analisis kebutuhan sistemnya seperti apa dan mengulangi tahapan, dan apabila sudah sesuai maka developer akan melakukan tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi ini developer akan menguji apakah implementasinya berhasil atau gagal. Jika gagal, maka dia akan melakukan desain sistem lagi, lalu melakukan proses sebelumnya, melanjutkan proses selanjutnya untuk melakukan implementasi dan menguji apakah implementasinya sukses atau tidak. Jika sukses, dia melakukan pengujian. Nah, pada saat melakukan pengujian, apakah sesuai dengan skenario-nya? Jika sudah sesuai skenario-nya, maka membuat dokumentasi rancang bangun. Tapi jika belum, maka dia melakukan pengecekan lagi terhadap implementasinya, melakukan proses tahapan implementasi lagi seperti itu. Ketika sudah sesuai, membuat dokumentasi rancang bangun dan juga melakukan rilis aplikasi ya selesai seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin pasti teman-teman pada saat mendevelop aplikasi itu pasti akan melakukan hal-hal seperti ini, karena itu perlu dimasukkan dalam dokumentasi life cycle ini, dan ternyata hal ini itu juga diuji kalau berdasarkan pengujian keamanan TI berdasarkan ISO 18045, dan ini menjadi kelas tersendiri, jadi bisa dibilang ya harus terpenuhi untuk memenuhi EL2 seperti itu. Nah, selain itu ada juga pembahasan hal yang harus disampaikan yang harus tercakup dalam dokumentasi untuk ALCCMC, yaitu dokumentasi Security Assurance Requirement. Nah, di sini menjelaskan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi TOE secara unik. Misalkan, yaitu menerapkan yang pertama, penomoran versi secara unik untuk merepresentasikan, misalkan ditulisnya versi, di sini ada 3 angka, misalkan mayor revisi, minor revisi, dan perbaikan bug. Seperti itu. Lalu dijelaskan juga mayor revisi itu sebagai indikasi apa sih? Itu ternyata di dokumen ALC-nya perlu dijelaskan, misalkan mayor revisi sebagai indikasi rilis awal dokumen atau pembaruan fitur baru. Contohnya, mengubah algoritma enkripsi, menambahkan fitur tanda tangan digital. Nah, misalkan semula algoritma enkripsinya menggunakan AES256, terus nanti ternyata diubah menggunakan algoritma block cipher lainnya, seperti itu. Atau misalkan ternyata algoritma enkripsinya yang semula menggunakan AES, terus menggunakan preset atau sebaliknya. Terus menggunakan. Lalu sebelumnya tidak ada fitur untuk melakukan tanda tangan digital. Lalu di aplikasi yang terbarunya ternyata ada penambahan fitur melakukan tanda tangan digital. Jadi tidak hanya melakukan enkripsi dan dekripsi file. Nah, terus untuk minor revisi. Minor revisi itu mengindikasi adanya perubahan kecil pada dokumen atau fungsi pendukung. Contohnya, misalkan terjadi perubahan mekanisme penyimpanan dokumen yang terenkripsi atau dekripsi. Misalnya, pada saat kita melakukan dokumen enkripsi
dokumen yang kita enkripsi outputnya itu kita harus mencari foldernya dulu, kita mau letakkan di mana. Ternyata eh, kalau di versi terbarunya eh, tidak kita tidak perlu mencari, tapi kita sudah menyediakan folder tertentu untuk menyimpan output file-file yang terenkripsi seperti itu. Itu kan tidak melakukan perubahan pada fungsi keamanan, tapi hanya melakukan perubahan pada fungsi pendukung, fungsi misalkan selanjutnya yaitu untuk perbaikan bug. Di sini eh, mengindikasi perubahan GUI kan seperti itu. Lalu informasi terkait revisi. Ternyata biasanya ada dokumen eh, security target versi bla 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 revisi berapa. Nah, biasanya itu di sini perlu dijelaskan juga jadi mulai dari revisi 0 atau revisi 1. Revisi 0 itu untuk mengindikasi bahwa tidak ada penyesuaian pada saat pengajuan awal. Terus misalkan revisi 1 ada penyesuaian terhadap bagian apa-apa-apanya, dan itu biasanya tertulis pada halaman depannya. Jadi di identifikasi histori dokumen itu biasanya ada versi 1.0.0 itu rilis, 1.0.1 ada perubahan di mana, terus atau 1.0.0 revisi 1 melakukan misalkan penyesuaian tanggal atau apa seperti itu, biasanya ada di histori dokumen. Lalu misalkan ada juga penjelasan tanggal rilis eh, untuk mengidentifikasi TOP secara unik itu. Nah, selanjutnya apa itu berdasarkan, jadi kita sudah tahu isi dari dokumen ALC di bagian ALC CMC itu apa saja. Selanjutnya kita mencoba untuk melakukan eh, pengujian. Nah, tadi hanya ada sedikit work unit ya untuk ALC CMC ini. Yang pertama ALC CMC 2-1. Di sini evaluator harus mengecek apakah TOE yang disediakan untuk evaluasi diberi label dengan referensinya. Memastikan TOE memuat identifikasi unik sebagaimana tercantum dalam ST yang dapat termuat dalam kemasan, media berlabel, dan lain-lain sehingga pengguna dapat mengidentifikasi TOE pada saat pembelian atau penggunaan. Nah, di sini kemarin saya menyampaikan untuk kriteria evaluasi, ada cek dan ada uji. Nah, untuk cek kita hanya memastikan saja, melihat saja, oh, jadi kita tidak perlu melakukan analisis yang mendalam seperti itu. Oh, di TOE sudah ada nih di labelnya, misalkan TOE-nya perangkat kelas ada kemasannya atau diberi cap bahwa TOE ABC versi 1.1.1 seperti itu. Terus apakah itu kita juga cek di ST. Oh iya sama nih, di ST juga eh, juga juga memberikan informasi tentang versi dari TOE. Jadi tidak hanya nama TOE tetapi sampai versinya. Selanjutnya untuk work unit yang kedua yaitu ALC CMC 2-2. Di sini evaluator harus mengecek apakah referensi TOE yang digunakan konsisten. Nah, ini berkaitan dengan ALC CMC 2-1. Jika di CMC 2-1 hanya kita mengecek bahwa diberi label dengan referensinya, maksudnya diberi nama TOE beserta versinya. Untuk yang di CMC 2-2 ini kita melihat apakah dia konsisten. Nah, memastikan konsistennya atau tidak itu ada beberapa dokumen yang bisa kita lihat. Itu pertama referensi TOE pada label konsisten dengan ST. Lalu tadi ada petunjuk instalasi dan petunjuk operasional penggunaan TOE dan juga TOE itu sendiri. Jadi misalkan di kemasannya versi berapa. Lalu di TOE-nya misalkan ada tulisan, misalkan kalau perangkat lunak kita lihat dari propertiesnya, misal informasi di properties seperti itu. Lalu kita cek juga dari dokumen ST-nya, lalu petunjuk instalasi dan petunjuk operasional penggunaannya. Bahkan jika developer sudah memberikan dokumen testingnya, kita juga cek dokumen testingnya. Dokumen testing itu untuk TOE dengan versi apa? Kita juga bisa mengecek konsistenan itu. Nah,
selanjutnya untuk di work unit yang ketiga, yaitu ALC CMC 2-3. Di sini, evaluator harus menguji metode identifikasi item konfigurasi untuk menentukan bahwa metode tersebut menjelaskan bagaimana item konfigurasi diidentifikasi secara unik. Nah, di sini identifikasi tersebut harus menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, yaitu metode bagaimana setiap item konfigurasi diidentifikasi secara unik, sehingga memungkinkan untuk melacak versi item konfigurasi yang sama. Lalu, yang kedua, metode bagaimana item konfigurasi diberi pengidentifikasi unik dan bagaimana item tersebut dimasukkan ke dalam sistem CM. CM itu tadi configuration management. Lalu yang ketiga adalah metode yang akan digunakan untuk mengidentifikasi versi item konfigurasi yang digantikan. Jadi misalkan ada item konfigurasi yang ada update, misalkan TOE ini update, itu harus ada metodenya yang seperti tadi ada perubahan minor, mayor, atau seperti apa. Lalu begitu juga untuk setiap dokumen-dokumen yang dirilis. Jika ada updating pada dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi versi item yang digantikan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu work unit pada ALC CMC 2-4 ya ini yaitu work unit terakhir pada ALC CMC 2. Nah, di sini apa sih yang harus dilakukan evaluator? Evaluator itu harus menguji item konfigurasi untuk menentukan bahwa item tersebut diidentifikasi dengan cara yang konsisten dengan dokumentasi CM. CM tadi configuration management. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk menguji work unit ini? Jadi, hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengujian pada work unit ini adalah dengan memastikan bahwa setiap item konfigurasi yang diterima memiliki pengidentifikasi unik dan konsisten dengan metode identifikasi yang dijelaskan dalam dokumentasi CM. Nah, tadi kita bagaimana memastikan setiap item konfigurasi yang diterima memiliki identifikasi unik dengan metode identifikasi. Nah, ini merupakan salah satu latar belakang kenapa di sini tadi kita harus di dalam dokumen ALC CMC itu harus menjelaskan bagaimana metode yang digunakan untuk mengidentifikasi TOE secara unik seperti itu. Jadi karena hal ini akan berkaitan dan hal ini yang menjadi bahan yang akan kita uji di ALC CMC 2-4 itu. Selanjutnya, untuk assurance komponen yang kedua, yaitu Configuration Management Capabilities, yaitu ALC CMS 2. Di sini hanya ada 3 work unit. Di ALC CMS 2 ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah daftar konfigurasi mencakup TOE, bagian yang menyusun TOE, dan bukti evaluasi. Lalu mencakup daftar konfigurasi, yaitu TOE itu sendiri, bukti evaluasi yang diperlukan oleh SAR, dan bagian-bagian yang membentuk TOE, mengidentifikasi konfigurasi secara unik, dan menunjukkan pengembang item tersebut. Jadi di sini kalau misalkan TOE kan sudah jelas aplikasi yang kita implementasikan yang kita gunakan. Nah, TOE-nya itu bisa jadi lebih dari satu seperti itu. Ada beberapa produk yang langsung melakukan evaluasi sertifikasi yang TOE-nya lebih dari satu. Lalu bagian-bagian yang menyusun TOE, ternyata ada beberapa bagian yang disertakan untuk mendukung operasional TOE itu sendiri. Nah, itu harus diidentifikasi secara unik juga dan masuk ke dalam daftar konfigurasi. Terus yang selanjutnya adalah bukti evaluasi. Bukti evaluasi yang diperlukan oleh SAR. Nah, SAR yang seperti pada pertemuan pertama dan kedua itu merupakan Security Assurance Requirement.
Nah, untuk SAR yang paling dasarnya adalah yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal, yaitu ini security target documentation, design architecture documentation, guidance documentation, life cycle documentation, dan testing documentation. Nah, apabila eh, terdapat, misalkan ada beberapa dokumen, misalkan terdapat beberapa dokumen yang kita gunakan, dokumen tambahan, misalkan seperti tadi prosedur untuk manajemen distribusi kunci, itu bisa juga dimasukkan ke dalam daftar konfigurasi. Lalu eh, prosedur pengguna apa petunjuk petunjuk operasional atau petunjuk instalasi yang terpisah dari guidance dokumen, itu bisa juga dimasukkan dalam daftar konfigurasi ini. Nah, ini merupakan contoh dari daftar konfigurasi. Misalkan di sini ada judul item konfigurasi, jenis, tanggal, dan versi. Nah, eh, kembali ke slide sebelumnya, di sini kan daftar konfigurasi itu mencakup konfigurasi secara unik dan menunjukkan pengembang item. Nah, di sini harusnya jika pengembang setiap item konfigurasi ini berbeda-beda, itu dapat ditambahkan satu kolom, yaitu siapa pengembangnya. Jika sama, misalkan dari tim, misalkan pengembangnya tim Y YGZ, misalkan seperti itu. Berarti cukup didefinisikan di atas saja. Tapi bahwa pengembang untuk seluruh TOE dan seluruh evaluation evidence yang ada, yang berkaitan ini pengembang tunggal. Tapi jika ternyata berbeda-beda, itu perlu untuk dituliskan di dalam daftar konfigurasi manajemen ini. Nah, contohnya di sini ada judul atau item konfigurasi, XYZ enkripsi file client, jenisnya software, tanggal rilisnya kapan, dan versinya berapa. Terus evaluation evidence yang sesuai dengan SAR, security target, architecture and design documentation, testing documentation, guidance documentation, life cycle documentation. Jenisnya apa? Ternyata semuanya dokumen, 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 dokumen. Tanggalnya berapa? Nah, tanggal berapa? Oh, tanggal rilisnya tanggal segini, versinya versi segini, rilis tanggal segini, versi segini, rilis tanggal segini. Seperti itu. Lalu, misalkan di sini ada juga kebijakan penggunaan password dan passphrase. Nah, bentuknya juga dokumen. Maka versi rilis 1.0.0, tanggal rilisnya 18 November. Terus lalu misalkan ada developer juga memberikan penilaian kerentanan terhadap aplikasi. Misalkan dia sudah melakukan penilaian awal kerentanan terhadap aplikasi dan sudah mendokumentasikannya itu, nah itu bisa juga dimasukkan dalam daftar konfigurasi di dokumen ALJ ini. Dan uh, ada tidaknya dokumen konfigurasi ini akan sangat mempengaruhi hasil pengujian di kelas ALJ, karena ini menjadi salah satu buah unit yang akan diuji. Nah, setelah kita membuat daftar itu, nah kan developer sudah membuat daftar konfigurasi manajemen itu. Maka di sini pada saat kita selaku evaluator, apa yang akan kita lakukan? Nah, di ada 3 work unit. Yang pertama ALC CMS 2 strip 1. Di ALC CMS 2 strip 1 ini, evaluator harus mengecek. Jadi hanya mengecek saja apakah daftar konfigurasi mencakup serangkaian item berikut. TOE itu sendiri, bagian-bagian yang membentuk TOE, bukti evaluasi yang dibentuk oleh SAR. Maka kita cek di bagian di dokumen ALC di daftar konfigurasi. Apa saja sih? Oh, ternyata ada aplikasi TOE itu sendiri. Oh, ya udah ada. Jadi nanti kita sebutkan telah terdapat uh, daftar konfigurasi yang mencakup TO itu sendiri. Terus ternyata, oh ini ada dokumen evaluation evidence yang berkaitan dengan SAR dan juga tanggal versi dan juga jenisnya. Berarti di sini nanti kita sampaikan sudah ada yang mencakup bukti evaluasi yang diperlukan oleh SAR. Nah, bagian-bagian yang membentuk TOE. Nah, ini jika ada,
maka harus dimasukkan ke dalam daftar konfigurasi. Tapi jika tidak ada, maka bagian-bagian yang membentuk TOE ini bisa disampaikan bahwa tidak ada bagian-bagian yang membentuk TOE. Dan TOE, misalkan TOE itu berdiri sendiri seperti itu. Nah, maka untuk bagian-bagian yang membentuk TOE itu dianggap not applicable, sehingga tetap dianggap pas. Tapi jika ternyata bukti evaluasi yang diperlukan oleh ESAR itu tidak tercakup dalam daftar konfigurasi, maka kita hasil dari pengujian yang kita lakukan adalah fail seperti itu. Lalu selanjutnya adalah melakukan pengujian pada work unit ALC CMS 2/2. Nah, di sini evaluator harus menguji daftar konfigurasi untuk menentukan bahwa daftar tersebut secara unik mengidentifikasi setiap item konfigurasi. Biasanya mencakup nomor versi dan tanggal rilis jika ada. Nah, ini kita juga berkaitan dengan daftar konfigurasi. Apakah ada versinya, apakah ada tanggal rilisnya, gitu. Lalu, karena kita menguji, maka kita perlu melakukan analisis yang lebih dalam, bukan hanya mengecek apakah ada versi dan tanggal rilisnya dalam daftar konfigurasi. Tapi kita juga harus memastikan bahwa setiap mengecek di setiap misalkan TOE-nya apakah sesuai, misal informasi yang ada di TOE sesuai dengan daftar konfigurasi yang ada di ALC. Lalu di security target kan pasti ada informasi terkait dokumen security targetnya. Apakah benar dokumen security targetnya merupakan versi 1.1.0 dan tanggal rilisnya tanggal tersebut. Seperti itu. Kita benar-benar harus memastikan konsistensi itu, dan jika terjadi ketidakkonsistenan itu dapat menjadi finding. Lalu selanjutnya yang work unit yang terakhir adalah ALC CMS 2/3. Di sini evaluator harus mengecek bahwa daftar konfigurasi menunjukkan pengembang setiap item konfigurasi TSF yang relevan. Jika hanya satu pengembang yang terlibat dalam pengembangan TOE, maka unit kerja ini tidak berlaku dan oleh karena itu dianggap pas. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jika pengembang setiap item konfigurasi ini berbeda-beda, nanti dapat ditambahkan satu kolom informasi terkait pengembangnya siapa, siapa, siapa. Tapi jika satu pengembang hanya pengembang tunggal, maka nanti bisa disampaikan di bagian atas saja bahwa untuk seluruh TOE, evaluation evidence yang mendukung SAR dan bagian-bagian yang mendukung TOE, pengembangnya adalah pengembang tunggal, yaitu tim YGZ, tim pengembang YGZ seperti itu. Tapi uh, tapi hal itu memang perlu disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang ada pada work unit ALC CMS 2/3 ini. Akhir, yaitu delivery process atau ALC DL 1. Di sini hanya terdiri dari 2 work unit. Hanya terdiri dari 2 work unit. Nanti kita akan sama-sama membahas terkait 2 work unit tersebut. Nah, pada delivery process ini sebenarnya bertujuan untuk apa sih? Bertujuan untuk mengetahui apakah dokumentasi pengiriman menjelaskan seluruh prosedur yang digunakan untuk menjaga keamanan TOE pada saat mendistribusikan TOE kepada pengguna. Selain itu, dokumentasi pengiriman harus menjelaskan semua prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan pada saat mendistribusikan versi TOE kepada konsumen. Nah, di sini informasi apa yang tercakup dalam ALCDL ini? Pertama, kita bisa menuliskan asumsi proses pengirimannya. Misalkan di sini kita menuliskan bahwa hanya personel yang berwenang yang akan mengoperasikan TOE. Lalu selanjutnya, hanya pengguna terotorisasi yang kompeten yang dapat mengoperasionalkan TOE. Lalu asumsi yang ketiga adalah pengguna yang terotorisasi akan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan pihak yang tidak berwenang. Dan asumsi yang keempat adalah mohon maaf, hanya ada 3 asumsi. Pengguna
yang ketiga yaitu pengguna yang terotorisasi akan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan pihak yang tidak berwenang untuk mengakses dan mengoperasionalkan TOE. Seperti itu. Jadi ada batasan dan asumsi dalam proses asumsi yang kita terapkan dalam proses pengiriman TOE itu. Nah, lalu selanjutnya ada prosedur pengiriman dan penerimaan TOE. Ini untuk prosedur ini saya mirip dengan yang tadi di dokumen guidance documentation. Prosesnya hampir sama, saya mengambil dari situ. Nah, apa yang kita uji? Di ALC Del 1 strip 1 ini, evaluator itu harus menguji dokumentasi pengiriman untuk menentukan bahwa dokumentasi tersebut menjelaskan semua prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan saat mendistribusikan TOE kepada konsumen. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian tersebut? Nah, kita itu harus memastikan beberapa hal, dan untuk memastikan itu kita dapat dilakukan melalui pertama, kita memastikannya dari pengemasan TOE, misalkan pengemasan dibungkus dengan plastik menggunakan amplop yang tertutup, terus atau menggunakan apa kurir yang terpercaya dan lain sebagainya. Terus prosedur pendistribusian, misalkan melalui pihak ketiga terpercaya, lalu juga bisa melalui media elektronik, misalkan melalui email atau pengunduhan dari internet. Terus yang ketiga, melakukan checksum kriptografi dan tanda tangan digital itu juga bisa dilakukan untuk memastikan bahwa untuk menjaga keamanan saat mendistribusikan TOE kepada konsumen. Seperti itu. Lalu pengujian yang kedua dan yang terakhir pada kelas ALC ini yaitu evaluator harus menguji aspek proses penyerahan untuk menentukan prosedur penyerahan yang digunakan. Nah, proses pengujian itu bergantung pada sifat TOE dan proses penyerahan TOE itu sendiri. Tapi ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengujian di work unit ini. Yang pertama yaitu melakukan kunjungan ke lokasi distribusi di mana penerapan praktis dari prosedur tersebut dapat diamati. Jadi misalkan kita melakukan site visit kepada developernya untuk mengetahui gimana sih sebenarnya mereka melakukan pendistribusian TOE seperti itu. Lalu yang kedua, melakukan pemeriksaan TOE pada tahap tertentu selama pengiriman atau setelah pengguna menerimanya. Misalkan memeriksa segelnya. Misalkan dijelaskan di prosedurnya itu ada segel penyegelan. Nah, pada saat terima, kita harus memastikan benar nggak sih ada segelnya, atau pada saat pengiriman saja, benar nggak sih waktu pengiriman itu diberikan segel, lalu pada saat penerimaan segel itu rusak atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengamati bahwa proses tersebut diterapkan dalam praktik ketika evaluator memperoleh TOE melalui jalur reguler. Jadi, misalkan kita mengamati, oh sebenarnya mekanisme kalau kita mendapatkan TOE melalui jalur reguler itu seperti apa? Apakah sama seperti yang dijelaskan dalam prosedur pengiriman dan penerimaan TOE ya, oleh developer atau tidak? Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kita bisa melakukan konfirmasi atau bertanya langsung kepada end user tentang bagaimana TOE dikirimkan. Misalkan sudah banyak nih pelanggannya, penggunanya sudah banyak, terus kita bisa konfirmasi, memangnya bagaimana cara Anda untuk mendapatkan TOE tersebut. Nah, itu kita bisa melakukan wawancara atau tanya langsung kepada end usernya seperti itu. Nah, itu untuk asuransi pada kelas ALC. Mungkin teman-teman jika ada yang didiskusikan dapat langsung ditanyakan, atau mungkin di sini saya akan melanjutkan contoh-contoh studi kasus pada saat LC. Untuk contohnya tadi masih berkaitan dengan aplikasi XYZ, enkripsi file client. Oh, mohon maaf, ini harusnya tadi ini di ALC CMC. Nah, di sini ada metode yang digunakan untuk ada penjelasan terkait metode yang digunakan untuk mengidentifikasi TOE secara unik, yaitu menerapkan nomor versi, revisi tanggal rilis developer, dan jenis item konfigurasi. Nah, ketika kita melakukan evaluasi pada work unit ALC CMC 2/3, maka hasil pengujian kita itu apa? Kira-kira pas atau fail dengan informasi seperti ini saja.
itu. Sedangkan persyaratannya di dalam work unit ALCCMC 2/3 itu adalah evaluator harus menguji metode identifikasi item konfigurasi untuk menentukan bahwa metode metode tersebut menjelaskan bagaimana item konfigurasi diidentifikasi secara unik. Nah, kalau misalkan karena kita melakukan pengujian, maka kita harus melakukan analisis. Apakah cukup dengan informasi ini kita menentukan metode identifikasi item konfigurasi itu sudah menjelaskan bagaimana item konfigurasi diidentifikasi secara unik. Nah, kalau di sini memang benar ada tanggal penjelasan terkait revisi, tanggal rilis, developernya siapa, jenis item konfigurasinya apa, yaitu software, dokumen, dan lain sebagainya gitu. Tapi jika diperhatikan lagi di nomor versi unik merepresentasikan versi mayor, minor, dan perbaikan bug, misalkan seperti itu. Nah, tapi kita tidak diberikan penjelasan mayor itu ketika seperti apa sih, revisi minor itu ketika seperti apa sih, gitu, seperti itu. Jadi bisa jadi misalkan saya pengelola daftar konfigurasi, wah ini ada aplikasi ini terjadi perubahan fitur keamanan nih, tapi perubahannya cuma sedikit kok gitu-gitu aja. Nah, kita melihatnya itu hanya sebagai revisi minor. Padahal kalau berdasarkan dokumentasi yang seharusnya itu sudah termasuk revisi mayor karena terjadi perubahan fungsi keamanan, misalkan seperti itu. Jadi memang harus konsisten kan. Jadi harus diberikan penjelasan juga, jangan sampai setiap anggota tim di dalam pengembang itu merepresentasikan perubahan mayor, minor, dan perbaikan bugnya itu berbeda-beda seperti itu. Jadi untuk studi kasus yang ketiga ini kita dapat apa? Hasil uji kita bisa dijadikan sebuah temuan. Jadi fail karena tidak ada penjelasan bagaimana kesamaan bagaimana item konfigurasi diidentifikasi secara unik dari kesamaan persepsi setiap anggota tim dalam developer itu untuk menentukan revisi mayor, minor, dan perbaikan bug. Lalu di studi kasus yang keempat, yaitu di sini dalam pendistribusian aplikasi ke pengguna, developer mengunggah aplikasi pada halaman web sehingga dapat diunduh oleh pengguna, namun tidak memberikan informasi nilai hash aplikasi tersebut. Nah, informasi halaman untuk mengunduh aplikasi tertulis dalam email yang dikirimkan oleh developer kepada pengguna bersamaan dengan produk ID dan lisensinya. Dalam email tersebut, developer juga menyampaikan beberapa cara untuk mengecek nilai hash aplikasi yang diunduh. Nah, ketika Anda melakukan evaluasi pada work unit ALCDL 1/1, maka hasil pengujiannya pas atau fail. Bagaimana? Nah, pada work unit ALCDL 1/1 ini, evaluator harus menguji dokumentasi pengiriman untuk menentukan bahwa dokumentasi tersebut menjelaskan semua prosedur yang diperlukan untuk menjaga keamanan aset saat mendistribusikan TOE kepada konsumen. Nah, di sini benar nih, developer sudah memberikan informasi untuk halaman web yang dapat digunakan untuk mengunduh aplikasi. Jadi di email itu pada saat sudah verifikasi berkas terus penerima permohonan TOE itu diterima, developer mengirimkan email, dia menuliskan informasi untuk TOE dapat diunduh pada ini. Nah, di situ dan juga developer itu juga menyampaikan untuk melakukan pengecekan nilai hash aplikasi dapat menggunakan aplikasi X, Y, Z seperti itu. Nah, dan dijelaskan cara-cara untuk menggunakan aplikasi X, Y, Z untuk mengetahui mengecek nilai hash-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pengguna sudah melakukan. Nah, tapi di sini adalah kesalahannya, kekurangan dari developer adalah tidak memberikan informasi nilai hash aplikasi ini. Jadi aplikasi yang kita unduh itu tidak ada informasi terkait nilai hash-nya. Nah, jangan sampai kita nanti ke depannya misalkan sebagai developer itu terlewat untuk tidak memberikan informasi nilai hash itu jika kita ingin untuk
mendistribusikan TOE secara aman itu dengan penggunaan nilai hash, jangan sampai nilai hash yang aslinya tidak di nanti kita bandingkan untuk memastikan oh itu ada modifikasi atau tidak, apakah benar TOE-nya itu atau tidak, seperti itu. Jadi untuk pengujian pada work unit ini kita bisa nilai fail karena apa? Karena kekurangan developer adalah tidak memberikan informasi nilai hash aplikasi tersebut. Jadi tidak percuma pengguna diberikan informasi tentang cara untuk mengecek nilai hash, nilai hashnya yang untuk dijadikan sebagai pembanding aja tidak diberitahu, seperti itu. Dan untuk studi kasus yang terakhir, yang kelima, di sini ada informasi kalau untuk perubahan mayor seperti apa, minor seperti apa, perbaikan bug seperti apa. Nah, developer itu melakukan pembaruan aplikasi dengan menambahkan opsi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan melakukan updating pada daftar konfigurasi untuk TOE itu saja. Nah, apa yang perlu Anda pastikan untuk menentukan bahwa daftar konfigurasi dalam dokumen ALC masih relevan? Nah, di sini memang uh, developer sudah melakukan updating pada daftar konfigurasi untuk TOE itu saja, tapi karena ada perubahan, berarti kan tidak tidak hanya TOE itu saja kan, seharusnya seperti itu. Karena uh, di sini pembaruannya adalah menambahkan opsi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang mana sebenarnya walaupun kalau kita merujuk ke pendefinisian awal dokumen itu tidak menjadi apa SFR utama, hanya sebagai SFR pendukung, tapi pasti akan ada perubahan di guidance dokumennya, misalkan untuk bahasa Indonesia, eh, klik apa, ada penambahan fitur, ada penambahan menu, ada interface-nya yang berubah, error message-nya misalkan yang bahasa Inggris bagaimana, bahasa Indonesia seperti apa, seperti itu. Berarti seharusnya pada saat kita menjadi developer, itu saat kita melakukan updating pada aplikasi itu tidak hanya melakukan updating daftar konfigurasi pada itu TOE itu saja, tetapi juga melakukan updating pada dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan perubahan yang kita lakukan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, eh, sharing-sharing dengan teman-teman terkait dengan kelas ALC dan AGD. Apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan atau yang lainnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yofi. Ini pas jam 3 sebenarnya, tapi kalau misalnya ada Ya, pertanyaan boleh disampaikan teman-teman melalui bisa raise hand maupun di kolom chat ya. ya, Oke, karena ini eh, sesi hampir mendekati sesi akhir, dimohon untuk teman-teman bisa on cam kembali. Untuk saya minta dokumentasinya. Jangan lupa Rek ya, tapi sudah lewat 2 menit ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa. Silahkan isi presensi di e-learning ya teman-teman. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Yufi. Tadi ada beberapa istilah-istilah yang relate ya dengan kita yang kita pelajari terkait dengan test plan, terus revision ya, eh, application versioning, terus juga ada pengujian dokumen pas atau fail ya, sesuai dengan standar yang ada di mungkin yang digunakan oleh BSSN saat ini. Oke, ini pertemuan ketiga ya Bu, nggak kerasa kurang setengah lagi ya, kurang 3 kali pertemuan kembali. Oke, halaman pertama saya screenshot 1 2 3 sudah penuh. Halaman kedua juga 1 2 3. Ada yang berpose ya, polygesip. Halaman keempat separuh yang masih keluar. Halaman kelima tinggal namanya doang yang kelihatan ya belum on cam. Oke, terima kasih mungkin Bu Yufi karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Pertemuan ini eh, saya record teman-teman. Biasanya setelah ini akan saya konversi terus saya unggah di YouTube. Nanti akan saya kompilasi ketika teman-teman ingin menyimak kembali apa yang Bu Yufi sampaikan. Insya Allah ada dokumentasinya. Baik, mungkin bisa kita akhiri nggih, Bu Yufi. siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman.
Baik, terima kasih Bu Yufi atas materi yang sudah disampaikan selama 2 jam ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ketemunya nanti Ya, 2 kali, satu dengan saya di kampus, satu dengan praktisi mengajar di hari Sabtu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bu Yufi dan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.